Hari ini masih terjadi perdebatan panjang. Sebetulnya usia Kampar ini sudah berapa tahun? Tadi ketika sekretaris Dewan membacakan sejarah Kampar, saya lihat masih sangat birokratis sekali. Kita tidak berani mendudukkan hari kelahiran negeri kita seperti orang lain. Jakarta hari ini sudah berumur 494 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanam bambu dalam belukan, potong 3 jadikan pagar. Bapak dan ibu jangan gemetar, saya pidato cuma sebentar. Yang sama-sama kita muliakan Gubernur Riau yang diwakili oleh asisten pemerintahan dan Kesda dan Kesra Sekda Provinsi Riau. Beliau juga orang Kampar, Adinda Zulkifli Syukur. Saya tetap berprinsip orang yang sering-sering menggantikan gubernur suatu saat akan jadi gubernur. Pejabat Bupati Kampar, Hambali SD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau, Adinda Sahrul Aidi Mazhar, anggota DPD Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau, Dr. Wishalti, saudara ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kampar beserta istri, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar, saudara Bupati dan Wali Kota seprovinsi Riau atau yang mewakili, pejabat daerah, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kampar, para asisten Sekda Kabupaten Kampar, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, Gubernur Riau pada masanya, Ayahanda Saleh Jasid, beserta para bupati pada masanya. Ada di sini Pak Jepri Nur, Pak Burhanuddin, Pak Catur Sugeng, dan pejabat-pejabat bupati yang hadir juga pada masanya. Para pejabat Provinsi Riau yang hadir, yang sangat kita cintai, Konsul Malaysia untuk Provinsi Riau yang sudah mencemar buli datang ke tempat yang berbahagia ini. Niniak mama cadia pandai alim ulama nanggadang basau batua kapai tampe bertanyo kebaliak tampe berberita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini masih terjadi perdebatan panjang. Sebetulnya usia Kampar ini sudah berapa tahun? Tadi ketika sekretaris Dewan membacakan sejarah Kampar,
saya lihat masih sangat birokratis sekali. Kita tidak berani mendudukkan hari kelahiran negeri kita seperti orang lain. Jakarta hari ini sudah berumur 494 tahun. Dan mereka berani menyatakan bahwa kota Jakarta itu dihitung ada semenjak Fatahela mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Surabaya berani menyatakan bahwa kota Surabaya itu sudah berumur 730 tahun. Dimulai ketika Raden Wijaya mengobrak-abrik pertahanan Kublai Khan sehingga mereka lari terbirit-birit balik ke Cina. Medan, tetangga kita, berani menyatakan bahwa mereka sudah berumur 434 tahun. Dimulai dari seorang suku Karo yang bermarga Ginting, bernama Patimpus Ginting, yang membuka kota Medan pertama kali 1 Juli 1590. Pertanyaannya, Kampar, negeri yang kita cintai ini, kita mau hitung dari mana? Saya coba-coba mengurai-urai, mencatat-catat, mengkaji-kaji singkat. Kampar ini dihuni orang kapan? Menurut prasasti Kedukan Bukit versi Sriwijaya, sudah ditemukan kerajaan kecil perwakilan Sriwijaya yang berada di dekat Candi Muara Takus itu pada abad ke-7. Kalau itu kita jadikan sebagai batu pemberian gelar Kampar, maka Kampar ini sudah 1200 tahun. Andai kata kita buka buku Kakawin Negara Kartagama, di situ dinyatakan bahwa salah satu cabang Majapahit ada di Kampar, itu lebih kurang tahun 1400. Kalau itu terjadi, maka umur Kampar ini sudah 1000 tahun. Kalau kita lihat versi Malaka yang ditulis dalam kitab Salatus Salikin misalnya, itu dikatakan bahwa Sultan Mahmud ketika dikudeta di Melaka, dia lari ke Kampar. Dan itu terjadi tahun 1526. 2 tahun dia bermukim di sini, menjadikan Kampar bahagian dari Melaka. Kalau kita ikuti teori ini, maka Kampar sudah 498 tahun. Kalau kita mau melihat versi Barat, ketika Thomas Dias melakukan perjalanan dari Siak menuju Minangkabau, dia singgah di Kampar. Di Kampar sudah ada kerajaan kecil, dan itu terjadi pada tahun 1684. Kalau ikut versi Portugis, Kampar sudah berusia 340 tahun. Pertanyaannya, versi mana yang mau kita tiru? Kalau tuan-tuan tidak berani menentukan masa lalu, jangan bermimpi berani menentukan masa depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Kampar berbeda dengan yang lain. Salah satu dan mungkin satu-satunya kabupaten yang lahir memiliki falsafah itu hanya Kampar. Kampar memiliki falsafah yang hebat. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengaku, adat memakai. Syarak nan kawi, adat nan lazim. Agama menjadi ruh bagi masyarakat Kampar, menjadi harga diri bagi masyarakat Kampar. Agama Islam
yang dipahami orang Kampar, agama Islam yang mencerahkan, mencerdaskan, rahmatan lil alamin. Paham keagamaan yang mengajak, bukan mengejek. Paham keagamaan yang merangkul, bukan memukul. Paham keagamaan yang selalu memberi ajaran yang baik, bukan memberi ajaran yang fasik. Ini harga diri orang Kampar. Sebab bagi Kampar, falsafah hidup inilah kekayaan mereka. Inilah ideologi hidup kita. Kata orang 13 Kota Kampar, if you lost your money, you lost nothing. If you lost your health, you lost something. But if you lost your ideology, you lost everything. Andai kata orang Kampar sudah kehilangan rasa beragama, jiwa beragama, maka sebaiknya kita berenanglah ke Sungai Kampar dan tidak kembali ke darat lagi. Yang kedua, Kampar itu sudah mendeklarasikan dirinya menjadi Serambi Mekah. Mekah itu kalau kita lihat hari ini menjadi satu kota yang metropolitan, multikultural. Dari seluruh masyarakat di dunia ada di Mekah. Mekah menjadi mediator dari alam semesta. Apakah konsep Serambi Mekah Kampar yang dari dulu kita lantun-lantunkan masih juga kita pakai sampai hari ini? Atau itu hanya tinggal pusaka-usang yang dapat kita lihat dalam belantika kenangan saja? Ketiga, kehebatan Kampar. Kampar memiliki hasil bumi yang melimpah. Kalau hasil bumi ini diatur dengan baik, dimanage dengan sempurna, maka Kampar akan menjadi bumi gemah limpah Lok Jenawi. Kampar akan menjadi segenggam tanah surga yang dititipkan Allah di bumi. Untuk itu, ke depan Kampar harus punya grand design, harus punya sesuatu yang kita tuju. Tidak berjalan apa adanya, tapi punya planning yang nyata. Sebab kata orang Kampar kiri, planning to plan is planning to plan. Kalau kita sudah tidak punya perencanaan, siap-siaplah untuk menerima kegagalan. Ada beberapa grand design ke depan yang bisa saya tawarkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, pembangunan Kampar ke depan harus bermarwah dan bermartabat. Marwah isinya iman dan takwa. Martabat adalah teknologi, sains, dan seterusnya. Saya pernah bercerita dengan Pak Kamso ketika beliau menjadi pejabat bupati. Suatu hari Dirjen Haji datang ke kantor saya di Ubud. Dia bicara tentang pelaksanaan haji yang menurut dia paling berhasil waktu ini. Tapi dengan sedih dia menyatakan kepada saya, jemaah haji yang paling banyak itu dari Indonesia. Sehingga makanan di hotel-hotel itu disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Maka didatangkanlah ratusan ribu ton patin sehari. Didatangkan ratusan ribu ton rempah-rempah untuk memasak patin kami. Tapi yang menyedihkan, semua patinnya dari Vietnam dan semua rempah-rempahnya dari Thailand. Sementara di Kampar tetap juga kita lihat di tepi jalan ada kampung patin. Aneh, peluang umroh, peluang haji yang terjadi setiap hari kita tidak bisa memanfaatkannya. Maka ke depan perlu ada pemimpin Kampar yang visioner, yang bisa melihat jauh, yang mampu membangkitkan sejarah masa lalu,
tapi dia bisa meninggalkan pusaka untuk masa depan. Yang kedua, kita harus sampai pada pemikiran-pemikiran yang tidak lagi di ranah filosofis, tapi sudah berada di ranah yang sifatnya praksis. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, berapa orang sih orang Kampar ini dari segi kemiliteran yang sampai pada level jenderal? Mungkin Pak Saleh Yaji. Tapi kalau ditanya dengan Pak Saleh Yaji, Bapak dari jenderal itu by design atau by accident? Jawabannya pasti by accident. Pertanyaan kita 2045 nanti, tuan-tuan mencanangkan berapa orang jenderal yang lahir dari Kampar? Kalau tidak disiapkan, sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Maka sekolah-sekolah yang mendidik orang untuk bisa kita onggok-onggokkan, yang ini kita dudukkan di aktor, yang ini kita dudukkan nanti di akabri angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, itu memang betul-betul terencana. Sehingga ketika tuan-tuan nanti anggota DPR semua di alam kubur masih bisa berbangga. Ada jenderal-jenderal yang lahir akibat kebijakan. Yang berikutnya, kapan digitalisasi yang sekarang sedang marak-maraknya itu terjadi di Kampar? Bukan sekedar di kantor gubernur, di kantor bupati, tapi digitalisasi itu sudah merambah dari mulai kecamatan terus kepada kelurahan. Ini bukan satu yang mustahil. Atau kita masih tetap beradministrasi seperti tahun 80-an dan 70-an dahulu. Siapa yang tidak mau menerima perubahan, dia akan dipijak-pijak oleh perubahan. Yang berikutnya, kapan industrialisasi itu akan lahir di Kampar? Sehingga Kampar tidak lagi terfokus kepada industri-industri yang bersifat konvensional, industri-industri yang bersifat tradisional, tapi industri-industri yang sudah seiring dan sejalan dengan teknologi yang maju. Ini merupakan grand design, tujuan besar kita ke depan, yang itu semua hanya bisa kita lakukan kalau tuan-tuan baik yang ada di legislatif, yudikatif maupun di eksekutif bisa sama-sama bekerja dan betul-betul bekerja sama. Kita seciok bak ayam, sedangkin bak basi, melumpek samu patah, menyurut samu hilang, ado samu dimakan, dan ado samu dicari, ke bukit samu mendaki, ke lurah samu menurun, tertelentang samu makan angin, tertelumpik samu makan tanah. Kepada tuan-tuanlah masa depan Kampar saya berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan majelis yang berbahagia, kalau Tuhan ke Gunung Sai